PP Muhammadiyah melaksanakan tanwir, dan hampir seluruh pimpinan wilayah pada waktu itu berserta masyarakat luas mendukung supaya Muktamar Muhammadiyah diadakan seperti sedia kala. Jadi secara reguler lah kita akan berkumpul semuanya nanti di Solo pada waktu itu. Disitulah kemudian bisa kita rajut menumbuhkan silaturahim dengan penuh ukhuwah dan penuh kegembiraan. Karena pertemuan itu kan berbeda kualitasnya dibandingkan dengan pertemuan melalui Zoom. Artinya itu belum begitu maksimal. Dalam bahasa Al-Quran itu la yamutu wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Ada pengurusnya, tetapi tidak hidup, tidak mati. Mohon maaf kalau salah. Nah, yang terkesan kurang terurus. Nah, itu tetapi harus ada intervensi dari yang besar. Nah, itu yang kita sebut sebagai fikih pemerataan. Jadi supaya merata, atau fikhul adalah, jadi fikih keadilan. Jadi yang besar harus mengayomi yang kecil, yang besar membantu yang kecil, yang besar memberikan sharing kepada yang kecil. Bagaimana format? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kaum Podcast IBC, Islamic berkarakter dan cerdas. Kembali lagi bertemu dengan saya Naula Fatihatul Ulia dalam program On Campus. Oke, karena hari ini program On Campus, jadi kita telah mendatangkan narasumber yang berkaitan dengan kampus tentunya ya. Hari ini kita sudah bersama Ketua PWM NTB. Di hadapan saya sudah ada Bapak Dr. Falahuddin MAG SAG, begitu Pak? Atau salah? SAG MAG. Oh, SAG MAG terbalik ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nih Pak ya, kan banyak yang bertanya-tanya. Siapa sih Ketua PWM NTB? Nah, inilah orangnya gitu. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri langsung gitu biar lebih jelasnya. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ola. Saya memang anak kampung lah. Jadi dari Pringgerate, asli Lombok Tengah. Kita tetanggaan ya Pak ya. Ada Via itu, tetangga itu ya. Saya memang lahir besar di dunia pesantren. 6 tahun di Nurul Hakim, Kediri. Lalu kemudian 3 tahun itu di Ma'hadul Ali lil Fiqhi wa Da'wah. Itu ada di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Itu khusus untuk mengkaji Turat, kitab-kitab khazanah ilmu pengetahuan klasik yang didasarkan atas kitab-kitab kuning biasa kita sebut. Itu selama 3 tahun saya, lalu kemudian ditarik ke sebentar dulu, sebelum ditarik itu di Bangil inilah saya kemudian mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya di Nurul Hakim. Karena di Nurul Hakim itu kan ya masih banyak Syafi'iyah gitu kan, walaupun tidak ditekankan, tetapi terasa betul di Nurul Hakim itu mazhab fikihnya itu adalah Syafi'iyah yang dominan ya. Lalu kemudian saya ke Bangil mendapatkan sesuatu yang berbeda. Disitulah kemudian saya berkenalan dengan Persis, Persatuan Islam, yang pada waktu itu yang menjadi idola saya waktu itu yaitu Hasan. Hasan itu menulis tanya jawab agama Islam itu, Hasan, lalu kemudian Abdul Qadir Hasan. Ada majalah waktu itu yang sangat monumental, itu namanya majalah Al-Muslimun. Wah, itu saya gandrungi sekali pemikiran-pemikiran Persis, tetapi itu berubah ketika saya ditarik. Nah, tadi saya lanjutkan yang tadi, 3 tahun setelah di Bangil itu saya ditarik ke Jogja. Nah, di Jogja itulah kemudian saya diminta untuk mengajar di Muallimin Muhammadiyah. Itu sekarang di Lombok udah ada ya. Ya, itu kalau yang di Lombok ini sesungguhnya inspirasinya dari Muallimin Jogja itu. Tapi Muallimin Jogja itu nilai historisnya adalah karena Muallimin ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi madrasah yang model baru pada waktu itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Dari disitulah kemudian saya bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan Muhammadiyah. Yang tadinya itu Persis, yang kalau misalnya kita sebut terlalu bayani, letterlek,
linguistik ya, pendekatan di dalam memahami teks keagamaan itu. Lalu ketika saya berkecimpung di Jogja, barulah kemudian alam pikiran saya berubah lagi menjadi orang Muhammadiyah. Itu sekitar tahun berapa, Pak? Itu tahun 96 saya di Jogja. Belum lahir. Lama itu. Nah, 96 itu kemudian saya di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jogja. Saya masuk di sana. Jadi saya itu sambil ngajar, sambil kuliah. S1 jurusannya Fakultas Agama Islam, jurusannya konsentrasinya pendidikan agama Islam. Lalu setelah selesai itu tetap tinggal di Yogyakarta, lalu saya melanjutkan S2. Waktu itu saya memilih UGM, mengambil filsafat. Alternatif kedua itu saya memilih UIN. Karena saya dari kampung, saya mencari yang beasiswa pada waktu itu. Yang di UGM itu diterima di Fakultas Filsafat itu tetapi tidak mendapatkan beasiswa. Lalu di UIN itu saya mendapatkan beasiswa. Nah, jurusannya itu hukum Islam, konsentrasinya al-ahwal asyasiyah, jadi hukum keluarga. Sampai selesai. Nah, selesainya itu tahun 2022, S1-nya saya lulus tahun 2000. Lalu saya masuk 2022, selesainya 2024. 2004, sorry. Oh, berarti 2002 itu Pak, bukan 2022. Nah, jadi masuknya 2002, selesainya 2004, lalu kemudian saya balik. Kemudian saya jadi pegawai negeri, diterima jadi pegawai negeri, lalu kemudian melanjutkan S3-nya di UIN, Mataram, lalu selesainya pada tahun 2020. Jadi inilah perjalanan panjang saya menuntut ilmu, anak kampung, tidak punya bekal yang pada Luar waktu biasa itu. sekali Iya. perjalanannya. Jadi ya mungkin orientasi untuk menjadi apa itu mungkin tidak ada karena saya jadi dari latar belakang orang tua juga tidak berpendidikan. Ya terus terang Pak Ola, jadi saya juga tidak pernah bermimpi apalagi bercita-cita menjadi ketua PWM yang menurut orang ini bergengsi, tetapi bagi saya ya biasa-biasa saja. Tapi sekarang Jadi sudah begitu. menjadi ketua. Ketua PWM ya biasa-biasa saja kalau ketua PWM itu ya. Nah, saya juga waktu itu ketika terpilih ya. Saya terus terang bukan suara terbanyak pada waktu itu. Ada Bapak Gulam Abbas itu sesungguhnya yang punya suara terbanyak. Saya nomor 2 karena pada waktu itu juga saya menjabat sebagai wakil rektor 4 umat. Nah, jadi wakil rektor 4 saya di sini. Tetapi karena senior-senior kita, guru-guru kita, sesepuh-sesepuh Muhammadiyah itu tidak ada yang mau mengambil tanggung jawab menjadi ketua Muhammadiyah, maka pada waktu itu ya sudah dengan nawa itu, bismillah saya mengambil itu ketimbang Muhammadiyah, kemudian tidak ada yang menakodainya, tidak ada yang menyopirinya, ya sudah dengan segala kekurangan saya, akhirnya Muhammadiyah, ya mudah-mudahan ya bisa saya urus, bisa saya pimpin, ya tentu banyak sekali kekurangannya ya sampai sekarang ini. Yang insya Allah nanti di awal tahun 2023 mungkin ada pergantian kepengurusan. Udah berapa tahun Pak? Ini saya sudah 7 tahun. Seharusnya 5 tahun selesai tahun 2020, tetapi karena ada COVID-19 lalu oleh PP Muhammadiyah diperpanjang jabatannya 2 tahun, kemudian akan selesai pada tahun 2022. Saya kira itu jadi memang latar belakangnya pesantren dunianya berbeda mungkin dengan teman-teman yang lain. Gitulah. Nah, jadi itu cerita singkat ya. Kenapa sekarang bisa menjadi ketua PWM NTB ya? Nah, Pak dengar-dengar katanya di bulan November ini ya mau mengadakan Muktamar Muhammadiyah di Solo. Betul. Itu Muhammadiyah tanggal berapa? 18, 19, 20. Berarti 3 hari ya? 3 hari. Jadi begini, dulu waktu COVID-19 itu, Muhammadiyah itu awalnya kan akan melakukan muktamar blended, hybrid lah, campuran. Karena itu Muhammadiyah membentuk 2 klaster pusat sama klaster wilayah. Yang akan hadir di Solo itu adalah anggota Tanwir dan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Aisyah ya, dengan itu yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian anggota muktamar yang lain akan mengikutinya melalui klaster. Kita sudah bentuk panitia pada waktu itu klasternya yang akan dipusatkan di Umat di Universitas Muhammadiyah Mataram. Tetapi karena banyaknya desakan dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan juga karena COVID-19 sudah landai, lalu kemudian di akhir Juni itu PP Muhammadiyah melaksanakan tanwir.
dan hampir seluruh pimpinan wilayah pada waktu itu berserta masyarakat luas mendukung supaya Muktamar Muhammadiyah diadakan seperti sedia kala. Jadi secara reguler lah kita akan berkumpul semuanya nanti di Solo pada waktu itu. Disitulah kemudian bisa kita rajut menumbuhkan silaturahim dengan penuh ukhuwah dan penuh kegembiraan. Karena pertemuan itu kan berbeda kualitasnya dibandingkan dengan pertemuan melalui Zoom. Walaupun Zoom itu ya bertemu juga, tetapi kualitasnya tetap saja berbeda kalau dibandingkan dengan pertemuan Kalau udah langsung. selesai udah nggak ngobrol lagi Iya, gitu nggak ya bisa Pak. ngobrol. Jadi 18 itu tanwir, 19, 20 itu kemudian kita muktamar. Jadi 3 hari Berarti itu di Solo. ini formatnya itu luring Formatnya gitu ya, itu langsung ya luring, di semuanya. full luring. Nah, jadi nanti penggembira juga dibuka kesempatan untuk hadir di sana. Nah, PWM itu Ola sudah membentuk panitianya. Nah, itu jadi ketuanya Mas Budi sama Mas Ilham, dosen kita di sini. Mereka lah nanti yang akan mengkoordinir semua teman-teman penggembira yang akan berangkat ke Solo. Saya sudah minta mereka supaya mengecek berapa masing-masing PDM itu yang akan berangkat. Perkirakan saja berapa yang akan berangkat ke Solo sebagai penggembira. Nah, saya sudah mewanti-wanti kepada mereka, semua penggembira, apalagi anggota muktamar ya, tidak boleh ada yang tercecer, tidak boleh ada yang tidak terlayani, tersantuni dengan baik. Karena pada waktu itu kita akan berkumpul dengan warga persyarikatan yang lain, tentukan masing-masing wilayah, masing-masing pimpinan itu mengurus jamaahnya. Ku anfusakum ahlikum narola. Jadi Nggak keluarganya bisa dulu ngurus, gitu ya. ngurus diri sendiri. Ya tentu ya warga yang lain tentu ya, punya atensi, tetapi saya minta supaya warga kita ini menjadi fokus atensinya supaya nanti Sekitar warga kita berapa tidak orang ada. kalau dari Kemarin dari saya dengar sini? itu ada 500-an katanya. Kalau misalnya seperti itu kan ya bagus. Taruhlah misalnya kita itu punya 10 PDM. Olah. Kalau misalnya 10 PDM ini akan datang 50 per pimpinan daerah kabupaten kota. Jadi kalau 10 kali 5 itu kan ya bisa bisa 500-an. Berarti 500 banyak ya. banget ya. Ya. Itu di seluruh Indonesia berarti Oh, kalau acaranya besar seluruh banget Indonesia ya? itu biasanya 5 juta itu. Bisa berjuta-juta. Tapi enggak tahu sekarang ya karena Covid. Dan juga kalau muktamar yang lalu itu, muktamar sebelumnya ya, itu kan 5 hari. Nah, sekarang ini 3 hari. Dipersingkat. Karena walaupun dibuka kesempatan muktamar ini secara luring, tetapi tetap saja PP mempertimbangkan ya sudah lebih baik dipersingkat. PP itu selalu saja mengedepankan maslahah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi tetap saja antisipasi terhadap kemungkinan terburuk itu tetap menjadi perhatiannya. Maka kaidah usul fikih ini mungkin yang dijadikan pertimbangan oleh PP untuk bagaimana penyelenggaraan muktamar ini tetap guyup, tetap lekat silaturahim, tetapi antisipasi terhadap kemungkinan ada mudarat, mafasid, kerusakan itu tetap harus diwaspadai. Karena itu kemudian PP itu tetap mengagendakan muktamar itu 3 hari. Itulah. Kalau di NTB belum pernah ya? Belum, itu karena acara besar. NTB itu baru mampu melaksanakan tanwir. Mudah-mudahan besok karena event di NTB yang nasional besar itu kan hanya tanwir saja. Muktamar mungkin belum ada. Belum pernah. Semoga nanti bisa diadakan di NTB. Oke, ya. insyaallah kita coba ikhtiarkan. Iya. Terus nanti untuk di acara muktamarnya itu Pak, isu-isu apa saja sih yang penting dibahas di sana? Gitu? Oke, muktamar itulah mengagendakan 5 agenda pokok di dalam muktamar. Yang pertama itu muktamar akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban PP, itu jelas. Masa Di khidmat daerah gitu ada Iya. pertanggung-jawaban. Jadi kalau dulu respon terhadap laporan pertanggungjawaban PP itu langsung direspon oleh PWM. Nah, PWM pimpinan wilayah yang 34 itu. Tetapi sekarang karena 3 hari itulah, jadi kami sudah membuat penyampaiannya itu secara tertulis.
Karena itu PP nanti hanya memberikan tanggapan terhadap respon dari PWM yang sudah dikirimkan tertulis. Maka agenda pertama itu adalah laporan pertanggungjawaban PP yang masa khidmatnya 5 bahkan 7 tahun. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, program kerja, kemudian keuangannya gitu ya. bagaimana? Jadi semua kegiatannya dilaporkan Ya. pada saat itu. Nah, jadi itu karena ini yang kedua. Nah, nanti berhubungan dengan yang pertama tadi itu. Yang kedua itu agenda strategis muktamar itu adalah mengevaluasi program kerja yang sudah dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan pusat. Berarti ada evaluasinya. Ada evaluasinya. Itu kan setiap program-program muktamar, karena itu kemudian muktamar itu sekaligus mengagendakan program kerja 5 tahun ke depan berdasarkan hasil Berarti evaluasi itu. Nyambung gitu setelah dievaluasi, Nyambung lagi dievaluasi. untuk program kerja berikutnya. 5 tahun ke depan itu mau apa sih pimpinan pusat Muhammadiyah itu nanti yang akan diturunkan sampai ke tingkat ranting. Jadi wilayah, daerah, cabang, ranting. Yang ketiga itu Mbak Ola, Muhammadiyah akan merumuskan pedoman tentang risalah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan ini konsepnya seperti apa sih? Nah, itu nanti akan diputuskan di sana. Insya Allah bulan Agustus ini konsepnya akan dikirim ke kami, ke PWM, semua PWM ya. PWM kemudian mempelajari itu, kemudian nanti di Rapimwil, rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah itu kami akan bahas itu secara bersama-sama, lalu kemudian kita akan menyampaikan pandangan pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat. Lalu yang keempat itu, agenda muktamar itu adalah isu-isu strategis terkait dengan keumatan umat Islam. Apa sih yang dirasakan umat Islam di Indonesia? Itu dia. Itu dicatat rekomendasinya apa aja dibahas. Lalu kemudian isu-isu tentang kebangsaan. Bangsa kita ini seperti apa? Apakah sudah kiblatnya sudah tepat? Apakah sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai seperti yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Jadi lalu kemudian agendanya juga adalah tentang kemanusiaan global, isu-isu tentang kemanusiaan global. Jadi Muhammadiyah ini kan peduli terhadap eksistensi manusia. Apapun agamanya itu harus tidak menjadi mengkhususkan untuk bukan Islam aja, bukan. Ya. Yang namanya pembunuhan, pemerkosaan ya, itu meluruhkan, mendistorsi nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu Muhammadiyah punya atensi itu untuk itu. Nah, lalu yang terakhir yang kelima itu adalah agenda muktamar itu adalah di dalam rangka untuk pemilihan pimpinan pusat Muhammadiyah yang 13. Di situlah kemudian nanti akan memilih pimpinan kita yang baru yang 13 itu, termasuk yang paling menjadi atensi kita semuanya itu adalah siapa yang akan menakodai, yang menyopiri Muhammadiyah ke depan, yaitu ketua umumnya dan sekretaris umum. Itu jadi ada 5 agenda strategis. Ada 5 untuk agenda muktamar nanti. Itulah ya. Apalagi lah. Nah, terus untuk acara muktamar nanti rekomendasi dari Ketua PWM NTB sendiri itu apa? Ya, rekomendasinya mungkin lah. Kami di NTB ini merasakan betul ada akan mengusulkan jika memungkinkan PP Muhammadiyah membuat mekanisme agar pimpinan daerah, pimpinan wilayah, cabang ranting itu lebih progresif di dalam kinerjanya. Kita berharap ke depan itu pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang ranting itu memang mengurus Muhammadiyah secara serius. Lalu kemudian di perjalanannya muncul hal-hal memang yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Di dalam perjalanannya itu kemudian ada beberapa cabang ranting itu yang geliatnya itu belum begitu maksimal. Dalam bahasa Al-Quran itu la yamutu wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Ada pengurusnya tetapi tidak hidup, tidak mati. Lah ini mau diapakan?
Ini mau diapakan? Nah, oleh sebab itu Muhammadiyah PWM NTB ini nanti akan mengusulkan agar PP membuat mekanisme bagaimana kemudian pimpinan wilayah daerah Jatim yang kurang yang kurang agresif, kurang aktif gitu ya. Kurang aktif untuk menggerakkan Muhammadiyah ini supaya lebih menggairahkan lagi, termasuk mungkin kepada pemimpin wilayah daerah cabang ranting itu supaya hal ini bisa didorong agar aktif. Termasuk kemudian nanti adalah mekanisme bagaimana pimpinan yang seperti tadi itu supaya terus kita dorong supaya lebih maju. Nah, itu jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, rekomendasi pimpinan wilayah itu adalah Muhammadiyah ini kan organisasi keagamaan. Nah, organisasi keagamaan. Tetap saja karena organisasi keagamaan, figur pimpinan itu harus ada ya. Iya, apalagi ketua umum itu muncul kompetensi di bidang agamanya itu menonjol. Nah, itulah. Oleh sebab itu keulamaannya itu harus menjadi pertimbangan. Harus menjadi pertimbangan di dalam memilih pimpinan. Ola bisa lihat ya. Sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Pak Azhar Bashir, itu semuanya gelarnya Kiai. Kiai. Itu Kiai. Nah, Kiai itu kan identik dengan ulama. Ya? Identik dengan tuan guru. Nah, lalu kemudian pasca Pak Azhar Bashir ada Pak Amir Rais, ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Pak Din Samsudin, ada Pak Haidar Nasir. Ini sesungguhnya, mereka ini sesungguhnya kualifikasi keulamaannya itu tidak diragukan. Mereka ulama betul. Indikator ulamanya mereka menguasai kitab kuning, menguasai Quran hadis. Tetapi tetap saja ikon mereka. Ikon itu profesor. Ini yang jadi masalah kan. Iya, sehingga ulamanya itu, keulamaannya, kekiaiannya itu tidak muncul. Padahal mereka ulama. Nah, ini mungkin yang perlu kami rekomendasikan bagaimana ke depan figur ulama ini yang ditampilkan ketika menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahwa ada profesor, doktor, iya, tetapi harus dimunculkan juga figur keulamaannya. Taruhlah misalnya Profesor Haidar Nasir sekarang ya. Misalnya Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir. Nah, itu misalnya. Ada jadi penanda. Ada penanda. Jadi ya karena memang ya mohon maaf kalau misalnya saya sebut Palaudin misalnya, doktor, ya ada kiainya lah. Ya, kalau di sini misalnya tuan gurunya. Sehingga memang karena ini ormas keagamaan gitu, bukan politik gitu kan. Bukan sosial, tetapi ini agama. Karena agama kemudian harus dimunculkan aspek-aspek kualifikasi keulamaannya itu. Apalagi kalau di kalangan masyarakat dengar misal ada kata tuan guru atau kiai kan ngarahnya langsung ke agamaan. Seperti itulah. Gitu kan? Apalagi seperti itu ya. Masyarakat kan lebih akrab ya dengan tuan guru, kiai, dan itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai instrumen dakwah. Muhammadiyah selama ini mungkin ya kurang dianggap punya tuan guru, kurang dianggap kiai, karena mungkin pakai gelar cuma profesor, doktor gitu ya. Nah, itu perlu, walaupun penampilannya biasa-biasa saja, tetapi kualifikasi keulamaannya itu tidak diragukan lagi. Mungkin itu yang akan menjadi rekomendasi kami ke depan saat muktamar itu gitu ya, dari NTB. Lalu kemudian rekomendasinya itu begini juga mungkin nanti ya, Muhammadiyah ini kan ada di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia. Yang mengurus Muhammadiyah itu kan pimpinan Muhammadiyah itu yang 13, ya ditambah 3 jadi ditambah 2 15 ya. Mungkin perlu dipertimbangkan agar kepemimpinannya itu lebih efektif ke bawah. Mungkin perlu dipertimbangkan agar menambah jumlah pimpinannya. Walaupun ada majelis lembaga, tetapi mungkin perlu dipikirkan untuk itu. Lalu kemudian ini Muhammadiyah ini kan beragam dari sisi
kualitas kemuhammadiyahannya, beragam juga dari sisi amal usahanya gitu ya. Ada amal usahanya yang besar gitu ya, kampusnya besar, tetapi ada yang la yamutu wa la yahya, tidak hidup tidak mati gitu kan. Nah, lalu kemudian perlu dipertimbangkan dan menggagas fikih pemerataan. Fikih bersama. Bisakah kemudian dibuat sebuah aturan, konstitusi, regulasi yang besar itu harus mengayomi yang kecil. Nah, saya tidak tahu itu, tetapi kita prihatin dengan beberapa amal usaha yang tidak hidup tidak mati ini, yang kecil-kecil, yang terkesan ya, mohon maaf kalau salah, yang terkesan kurang terurus. Nah, itu tetapi harus ada intervensi dari yang besar. Nah, itu yang kita sebut sebagai fikih pemerataan. Jadi supaya merata, atau fikhul adalah, jadi fikih keadilan. Jadi yang besar harus mengayomi yang kecil, yang besar membantu yang kecil, yang besar memberikan sharing kepada yang kecil. Bagaimana format mekanismenya ya tentu nanti bisa didetailkan itu lebih lanjut di dalam MOU dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu rekomendasi nanti yang akan kami bawa ke dari PWM NTB saat muktamar pimpinan pusat Muhammadiyah. Terus untuk dinamika yang biasanya terjadi di muktamar itu seperti apa? Begini, Muhammadiyah itu punya keunikan tersendiri. Nakamura pernah menyatakan bahwa ketika beliau menghadiri ya muktamar Muhammadiyah, beliau menyampaikan kira-kira ya kurang lebihnya, melihat seperti surga, adem ayem begitu kan. Muhammadiyah itu sudah mempersiapkan diri minimal setahun sebelum muktamar, itu sudah disiapkan secara matang. Termasuk sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, dari 3 tahun. Bahkan dari 3 tahun sudah disiapkan itu. Tapi enggaklah, dari 1 tahun itu sudah disiapkan. Siapa yang memiliki kualifikasi menjadi pimpinan, agenda-agenda muktamar itu sudah disiapkan sebaik-baiknya. Karena itu kemudian di bawah forum permusyawaratan besar yang namanya muktamar itu ada namanya tanwir. Tanwir ini tanwir ini adalah tempat berkumpulnya seluruh anggota muktamar. Anggota muktamar inti ya dari pimpinan wilayah, pimpinan pusat, organisasi otonom tingkat pusat. Di situ kemudian bermusyawarah. Merekalah kemudian yang menggodok agenda muktamar, termasuk pimpinan itu. Nah, itu jauh-jauh hari sebelum itu. Jadi tidak terbiasa Muhammadiyah membuat muktamar, apalagi kemudian membuat agenda-agenda muktamar 1, 2, 3 hari, tidak bisa. Jadi jauh-jauh hari Muhammadiyah itu sudah menyiapkan muktamarnya sedemikian rupa, sehingga dinamika kalau diartikan sebagai ada trik macam-macam itu tidak begitu muncul di Muhammadiyah. Kalau itu maksudnya dinamika. Maka kalau dinamika dalam arti yang tadi saya sebutkan itu ada nuansa politik, kan rebut jabatan, itu tidak muncul. Karena orang Muhammadiyah itu tidak mencari jabatan. Tetapi kalau misalnya diserahi jabatan, tidak boleh menolak, harus bismillah. Tetapi kalau tidak diberi jabatan, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Itu yang mengakibatkan ya sudah enggak terlalu bersemangat. Tidak ada tadi yang dibahasakan dinamika dalam arti ada trik, rebutan jabatan, intervensi penguasa, ini tidak ada. Jadi saya yakin Muhammadiyah ini sudah lebih dari 1 abad. Jadi sekarang itu, jadi insya Allah kalau itu maksudnya dinamika itu tidak muncul. Jadi adem ayam ya sudah, siapapun jadi ketua ya sudah, selesai gitu saja. Kembali lagi ke ke tugas-tugas utamanya di persyarikatan atau di tengah-tengah masyarakat. Oke, gitulah. Muktamar ini berapa tahun sekali diadakan? 5 tahun sebenarnya. Ini muktamar yang ke-48. 5 tahun, tetapi karena COVID-19 lalu jadi kemudian diundur karena pada waktu itu kan ada pembatasan sosial, kita kemudian harus peduli juga dengan masyarakat, di samping juga himbauan pemerintah juga seperti itu. Dan bagi Muhammadiyah, kita warga Muhammadiyah ini harus berpartisipasi juga
dalam menurunkan angka COVID-19 pada waktu itu. Karena itu kemudian Muhammadiyah mengundurkan muktamarnya 2 tahun, dan itu melalui mekanisme organisatoris formal di Muhammadiyah sesuai dengan ADART yang diputuskan pada saat tanwir Muhammadiyah. Terus kan nanti pas acara muktamar itu ada, tadi Bapak bilang bahwa ada nanti pemilihan pimpinan ya. Pemilihan pimpinan. Nah, terus untuk pimpinan Muhammadiyah seperti apa sih yang diharapkan gitu? Kandidat PP Muhammadiyah seperti apa yang diharapkan oleh PWM NTB sendiri? Tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada kualifikasi ulama. Tetapi yang mungkin saya tidak jawab itu ya, karena saya sudah jawab tadi. Tetapi ini yang unik di pemilihan pimpinan itu sebenarnya olah. Jadi setahun 2 tahun yang lalu ya, ketika kita akan muktamar tahun 2020 itu, semua wilayah itu diminta untuk mengusulkan calon pimpinan yang 13. Seluruh, kan itu ratusan nanti. Lalu kemudian di saat tanwir itu itu akan dipilih suara terbanyaknya itu 39. 39. Nah, dari 39 ini kemudian masuk ke muktamar diambil 13. Nah, kecenderungan warga Muhammadiyah ini kan tidak bisa kita tebak. Tidak bisa kita tebak. Ada yang maunya ini, ada yang maunya itu. Ini dia. Masing-masing orang tuh beda. Masing-masing orang. Maka kalaupun Muhammadiyah NTB kemudian menginginkan figur ya, figur ulama yang paham, menghayati dan mengamalkan ideologi Muhammadiyah gitu. Tapi ini kan sifatnya ini kan kualitatif, tidak bisa diukur ya. Pimpinan ke depan itu misalnya harus paham, menghayati dan mengamalkan ideologi Muhammadiyah. Siapa itu? Indikatornya kan bisa panjang itu ya. Nah, akhirnya orang akan berbeda-beda, sangat subjektif. Menurut saya inilah orangnya si A, si B, si C yang menjaga betul ideologi Muhammadiyah. Anda harus tahu bahwa Muhammadiyah ini besar itu kan. Karena besarnya itu kemudian banyak orang melirik. Potensi dijadikan sebagai kendaraan politik, meraih kekuasaan, itu kan wah, itu potensial sekali itu. Nah, kalau orang yang memegang kendali Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah ini kemudian tidak paham ideologi, tidak melaksanakan dan mempraktikkan ideologi Muhammadiyah, ini akan bermasalah ke depan. Apalagi kalau sudah mulai ada capres ya, pencapresan itu ya, ada calon presiden, wah itu luar biasa. Nah, itu sebabnya maka Muhammadiyah harus memilih pimpinan yang memang paham, menghayati dan mengamalkan ideologi Muhammadiyah. Khitoh perjuangan Muhammadiyah. Tanpa itu maka Muhammadiyah ini bisa digiring ke kiri, ke kanan, macam. Jadi Muhammadiyah itu alhamdulillah ya, kita sudah punya ideologi. Kalau di dalam konteks pemahaman agama, Muhammadiyah sudah punya tarjih gitu kan. Dalam konteks politik, Muhammadiyah sudah punya khitoh politik. Nah, itu kan semuanya sudah punya ini. Nah, itu yang harus dipegang kuat sebagai guidance ya, sebagai pedoman nanti untuk memilih pimpinan itu. Mudah-mudahan Muhammadiyah ya dibantu oleh Allah supaya tetap eksis, berkembang terus. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah. Manalah? Ada lagi? Kan mengingat tadi bahwa di NTB belum pernah ya ada muktamar. Belum. Nah, terus untuk event nasional dari Muhammadiyah yang diperjuangkan di NTB itu apa gitu? Ya, mengingat di NTB belum kebagian tempat, nggak pernah ada event besar, event nasional besar di NTB gitu. Mungkin ya, dari betul. Pimpinan Muhammadiyah di PWM NTB gitu, ada yang diharapkan atau yang diperjuangkan supaya nanti di NTB ada event nasional Muhammadiyah yang diadakan di sini. Terus terang aja lah dengan kapasitas kita ya di NTB ini, saya masih berpikir keras kalau kemudian mengusulkan ada muktamar di NTB. Jadi kalau di PP itu kan muktamar itu di Pulau Jawa,
tahun ini, 5 tahun ke depan di luar Pulau Jawa gitu. Jadi bolak-balik aja. Iya. Luar Jawa, Jawa, begitu saja. Nah, setelah Solo ini kemungkinan di luar Jawa. Tapi saya masih berpikir keras ya untuk mengusulkan NTB sebagai tuan rumah. Kenapa? Karena kapasitas kita. Iya. Karena event ini adalah event yang paling besar. berarti Itu harus bukan persiapan ribuan, jutaan sangat-sangat orang akan matang ya. datang. Sehingga infrastruktur dan yang lainnya terkait dengan muktamar, saya masih berpikir ulang, berpikir keras untuk mengajukan diri sebagai muktamar. Tetapi kalau tanwir ya, di bawahnya muktamar itu kan, Iya. nah itu mungkin masih memungkinkan karena kita pernah punya pengalaman di sini juga pernah tanwir. Pernah di NTB juga? Pernah, saya tanwirnya? lupa tahun berapa itu. Pernah di sini zaman Buya Syafi'i Ma'arif mungkin pada waktu itu, dan itu alhamdulillah sukses. Kalau event nasional setingkat tanwir ya, mungkin masih bisa kita laksanakan di sini, tetapi kalau misalnya muktamar ini yang masih kita kaji sedalam-dalamnya, secermat-cermatnya terkait dengan kapasitas dan infrastruktur yang kita miliki. Gitulah. Semoga di tahun-tahun besok itu bisa memadai ya, biar bisa mengadakan di sini. Amin. Ya, baik. Terakhir nih, mungkin ada pesan atau ya ada harapan yang ingin disampaikan, Pak? Oke. Kepada seluruh warga persyarikatan, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah, saya ingin mengajak kita semuanya untuk memandang bahwa Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Solo yang akan diselenggarakan 18 sampai 20 November ini sebagai gawe bersama. Sekalipun ini adalah tanggung jawabnya pimpinan pusat Muhammadiyah, tetapi ini kita anggap sebagai gawe bersama. Karena itu saya mengajak kita semuanya bisa berpartisipasi, mensupport, mendukung kegiatan pelaksanaan muktamar ini. Muktamar ini bisa kita jadikan sebagai media silaturahim kita. Kita bisa memupuk, kemudian berinteraksi secara seksama dengan saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia. Disitulah kemudian terjadi sharing, silatul fikr, ada menyambung gagasan. Karena itu kemudian sekali lagi saya mengajak kita semuanya untuk mensukseskan muktamar ini. Yang kedua, muktamar ini tidak boleh kemudian dijadikan sebagai konferensi seperti halnya partai politik. Muhammadiyah ini bukan partai politik, karena itu iramanya karakter muktamar berbeda dengan karakter partai politik. Nah, oleh sebab itu, mari kita jadikan muktamar Muhammadiyah ini sebagai muktamar teladan, sebagai muktamar uswah hasanah, qudwah hasanah, percontohan yang baik. Tidak ada ceritanya muktamar Muhammadiyah penuh dengan konflik, apalagi kemudian intrik-intrik yang menciderai ukhuwah, persaudaraan kita semuanya. Nah, karena itu sekali lagi mari kita jaga marwah persyarikatan kita ini, tidak ada kemudian yang membawa misi-misi politik tertentu di dalam muktamar, sehingga muktamar seperti muktamar-tamar sebelumnya, muktamar kita seperti muktamar-tamar sebelumnya itu tetap teduh, guyup, berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga nanti setelah kita pulang muktamar kita punya spirit baru, kita punya semangat baru yang akan kita pakai untuk menggerakkan persyarikatan Muhammadiyah di tempat kita masing-masing. Saya kira itu, Mbak Ola. Terima kasih. Saya salah? Belum? Belum. Oh, iya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini ya Pak. Semoga di episode-episode berikutnya mungkin ada pembahasan baru nanti sepulang muktamar mau bercerita lagi di sini gitu ya. Boleh. Semoga bisa hadir kembali di podcast kami ya Pak. Iya. Itu nanti kalau tarjih itu di mana? Misalnya kajian tentang hukum,
Oh iya, bisa. Nanti kalau misalnya hari raya, kemudian ada hisab ru'yat, itu bisa saya dipanggil juga. Bisa Nanti nanti ada kita, untuk program ngaji juga. ya boleh, 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 boleh. Nanti Iya. bisa. Oke. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ya. Saya Naula Fatihatul Ulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.